Halo Genjoter, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Killer Joe. Film ini menceritakan seorang kakak yang mempunyai banyak utang, hingga dirinya tega menggunakan adiknya yang masih berusia 12 tahun sebagai jaminan bayaran untuk digenjot om-om. Nah, bagaimana kisah mereka selanjutnya? Oke lah, daripada kebanyakan dengar ocehan saya, mending langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. You're a superhero. Awal film memperlihatkan seorang pria yang mencoba untuk masuk ke sebuah rumah di tengah derasnya air hujan. Tak lama kemudian, pintu dibuka oleh seorang wanita tanpa menggunakan bawahan. Pria yang bernama Chris ini menemui ayahnya yang bernama Ansel. Ansel sendiri telah bercerai dengan istri lamanya, yang tak lain adalah ibunya Chris. Dan kini dia telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Shara. Sambil jalan menuju bar, Chris bilang ke ayahnya kalau dia mempunyai utang sebesar $6.000 dan jika dia tidak membayarnya maka nyawanya akan terancam. Di sini Chris mengusulkan ide lunut kepada ayahnya itu. Chris berencana menghabisi ibu kandungnya karena sang ibu memiliki polis asuransi jiwa dalam jumlah yang sangat besar. Dan nantinya jika sang ibu sudah tiada, maka uang asuransi itu akan diturunkan kepada adik perempuannya Chris yang bernama Dati. Dan untuk menjalankan aksinya itu, Chris mengatakan bahwa dia akan menggunakan jasa Joe. Di mana Joe ini selain berprofesi sebagai detektif, dia juga berprofesi sebagai pembasmi nyawa bayaran. Sebagai imbalannya, Joe meminta jatah setengah dari jumlah uang yang akan diterima Chris dari asuransi ibunya. Mendengar rencana Chris, Ansel yang sama Saitonnya pun menyetujuinya. Tanpa sadar, Dati yang tengah berdiri di kunjuran hujan itu mendengar semua percakapan dan rencana mereka. Dan bangkainya, si dede gemes ini malah ikut menyetujui ide tersebut. I think it's a good idea. Esok harinya saat Dati sedang asik sendirian menonton TV, tiba-tiba seorang pria misterius datang ke rumah itu. Dati yang awalnya terkejut melihat pria itu menjadi cair saat mereka terlibat dalam sebuah obrolan. Dan karena tingkah Dati yang begitu polos, membuat pria itu tertarik dengan si gadis belia ini. Setelah ngobrol begitu lama, Dati akhirnya menyadari kalau pria itu adalah Joe, si pembasmi bayaran yang akan menghabisi nyawa ibu kandungnya. Dati lalu bercerita kalau saat kecil, ibunya itu pernah mencoba untuk menghabisinya dengan membekapnya menggunakan bantal. Ternyata itulah alasan kenapa Dati juga setuju rencana kakaknya ini. Lalu Joe pun diantar Dati pergi menemui Chris dan ayahnya untuk membahas rencana mereka. Di sini Joe tegas mengatakan kalau uangnya harus bayar di muka. Chris yang dari awal emang cuma bermodal dengkul ini pun berusaha untuk merayu Joe dan meyakinkan Joe. Joe yang memang sudah berpengalaman di bidang ini langsung menolaknya dan berniat pergi dari sana. Namun saat melihat keimutan Dati, Joe pun memberikan penawaran lain, yaitu memberikan Dati padanya sebagai jaminan bayarannya. Mendengar itu, Chris dan Ansel yang sempat terjadi perdebatan kecil itu pun menyetujuinya. Malam harinya, Dati disuruh memakai gaun seksi untuk sebuah acara makan malam. Tapi saat mengetahui bahwa hanya dirinya dan Jola yang akan makan malam berdua, Dati yang mempunyai firasat buruk pun sampai menangis di kamarnya. Tak lama kemudian, Joe datang dan mencoba menenangkan bocil labil ini. Dia mengajak ngobrol Dati tentang hal yang menarik minat Dati. Hingga akhirnya Dati pun keluar dari kamarnya sambil menyiapkan makan malam berdua. Di sini Dati jujur ke Joe kalau punya dia masih pink alias masih tersegel. Setelah itu mereka makan malam berdua sambil mengobrol ngalor ngidul. Merasa situasi sudah mulai terkendali, Joe kemudian menyuruh Dati mengenakan kembali gaun seksinya tepat di hadapannya. Bocah polos itu pun mengganti pakaiannya di depan Joe, sampai nampak ya semuanya. Dati juga mengatakan kalau usianya baru 12 tahun. Meskipun begitu, Joe nampak tidak peduli. Dia tetap membobol segel dan mengejut Dati malam itu juga. Keesok harinya, utang Chris yang sudah jatuh tempo ditagih oleh Kang Debt Collector. Karena Chris belum bisa membayar utangnya, dia pun coba melarikan diri. Tapi akhirnya dia dihajar habis-habisan. Hajaran yang diterima Chris akhirnya membuat pria itu bertobat. Dia segera pergi menemui Joe dan memintanya untuk membatalkan semua perjanjian mereka. Chris juga tidak ingin adiknya jadi pembuangan kental asin dari Joe. Akan tetapi semuanya kini sudah terlambat.
Sesampainya di sebuah parkiran, Joe mengajak Chris untuk membuka bagasi mobilnya. Dan ternyata di dalam bagasi itu sudah terbujur kaku raga sang ibu kandung Chris. Kemudian Joe membawa raga itu ke tempat duduk pengemudi. Dia lalu merumurkan alkohol ke mulut raga tersebut. Setelah itu, Joe membakar mobil itu. Sehingga seolah-olah kematian wanita malang itu disebabkan oleh kecelakaan karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Singkat cerita, Ansel dan Syara pun pergi untuk mencairkan uang asuransi. Tapi ternyata orang yang berhak mengklaim asuransinya itu bukanlah Dati, melainkan Rek yang tak lain adalah pacar dari sang ibu. Dan ternyata selama ini Chris telah dibohongi oleh Rek. Pria itu juga menginginkan uang asuransi tersebut. Sebab itulah dia memanfaatkan kebodohan Chris. Dan rupanya Joe adalah orang yang direkomendasikan oleh Rek. Dalam keputusasaan itu, Chris mengajak Dati untuk kabur dari sana dan membuka lembaran baru di tempat lain. Dati setuju, tapi dia ingin menemui Joe terlebih dahulu. Chris pun menantangnya, tapi Dati masih bersikeras. Karena Dati ambek-ambekan, akhirnya Chris menuruti kemauan gadis itu. Keesokan harinya, usai acara pemakaman sang ibu, Chris yang terlihat sangat menyesali perbuatannya itu pun tampak pergi menemui seseorang untuk melakukan COD pemberian pistol. Malamnya saat Joe pergi ke rumah Ansel, mereka membahas perihal uang asuransi yang gagal didapatkannya. Lalu Joe mencoba untuk menginterogasi Syara dan menanyakan pada wanita itu berapa nominal uang yang dia incar dari polis asuransi tersebut. Joe lalu berkata bahwa uang asuransi dari orang yang kecelakaan jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah nominal asli. Berbeda dengan Syara yang nampak biasa saja, Ansel terlihat begitu terkejut setelah mengetahui itu. Joe pun membeberkan sebuah fakta bahwa Syara mempunyai peran penting dalam rencana itu. Syara lah yang telah menghasut keluarga ini untuk menghabisi nyawa ibu kandung Chris. Dan dalam aksinya itu, Syara bekerja sama dengan Rek yang ternyata adalah selingkuhannya. Setelah itu Joe mengatakan kalau dia telah menghabisi Rek dan semua uang itu telah jatuh ke tangannya. Lalu Joe meletakkan paha ayam goreng di antara dua pahanya dan dia pun memaksa Sarah untuk mengulumnya sehingga seolah-olah dia sedang menyepong batang milik Joe. Melihat itu, Ansel menjadi muntah dan campur aduk dengan perasaannya. Setelah puas, Joe yang telah jatuh hati pada Dati pun mengancam mereka berdua. Jika mereka tidak mencegah kepergian Chris dan Dati, maka Joe akan menghabisi mereka. Tak lama kemudian, Chris pun pulang. Lalu mereka pun makan bersama. Dan dalam kesempatan itu, Joe mengatakan kalau dia akan menikahi Dati. Mendengar itu, Dati menjadi baper dan tersipu malu. Ansel dan Syara yang sudah diancam terpaksa menyetujuinya. Sedangkan Chris menentang keras rencana pernikahan itu. Chris lalu meminta Dati untuk segera mengemas barang-barangnya karena mereka akan segera pergi dari sana. Hal itu pun memicu amarah dari Joe. Tapi saat dia bangkit, Chris segera menodongkan pistolnya ke arah Joe. Di tengah ketegangan itu, Syara malah mengambil pisau makan dan menusukkannya di tangan Chris. Tusukan itu membuat Chris menjatuhkan pistolnya. Alhasil dirinya diserbu Joe dan dihajar hingga bertubi-tubi. Dan bangkainya, Ansel malah sampai menahan tubuh Chris agar dirinya tidak bergerak dan leluasa dihajar oleh Joe. Di sisi lain, Dati terlihat histeris melihat kakaknya dihajar sampai babak belur. Karena stres, Dati kemudian mengambil pistol yang di lantai dan dia menembakkannya ke segala arah. Naas, tembakan itu mengenai Chris dan Ansel. Chris pun tewas seketika, sedangkan Ansel terluka cukup parah. Sambil mengancungkan pistol ke arah Joe, Dati mengatakan kalau dirinya hamil. I'm gonna have a baby. Mendengar kabar itu, Joe terlihat senang, tapi Dati tak kunjung menurunkan pistolnya. Dan saat Dati hendak menarik pelatuk pistolnya, film pun berakhir. Bisa jadi Dati melepaskan tembakannya, atau Joe berhasil membujuk bocil labil itu seperti yang sudah-sudah. Mungkin juga Joe akan menyerang Dati dan menghabisi satu keluarga itu, lalu menghilangkan jejak hingga namanya tetap bersih. Putri Bagong. Karena saya pun akan pamit. Jangan lupa subscribe channel ini dan bye.